ada nih ternyata yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ya. Walaupun kamu udah tolak, udah apain, kamu diemin, kamu apa-apain lah ya, tetap aja mikirin kamu teman-teman ya. Semoga yang dipikirin dan mikirin sehat-sehat selalu ya. Dan jumpa lagi kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Di readingan kali ini ya kita bakalan bahas mengenai yang nggak bisa berhenti mikirin kamu tuh sebenarnya siapa sih teman-teman ya. Di general reading timeless, jadi anytime kalian mau dengerin ya, mau dengerin kapan aja gitu kan, maksudnya bisa. Dan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan wah ya pokoknya dengan vibes yang positif lah ya. Jadi mendekat kemari yang mau vibesnya positif ya. Alright ya, supaya outcome-nya apa sih? Supaya outcome-nya itu positif. Kalau kalian dengerinnya dengan senang hati, pasti nanti menelaahnya juga bakalan dengan senang hati ya. Oke. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Di cerita 1, 2, dan 3 kalian gak perlu ya namanya pilih ceritanya atau pilih kartunya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows gitu kan, ternyata yang gak bisa berhenti mikirin kamu tuh banyak orang gitu. So sweet ya. Alright, still ada channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay a beautiful word for you. Cek. Alright, buat teman-teman Capricorn ya, ini suaranya masih belum pulih tapi sudah mulai memulih ya. Semoga besok udah lebih baik lagi. Oke, kita bahas ya untuk cerita yang pertama buat kamu teman-teman Capricorn. Siapa sih dia bagi kamu ya? Siapa sih dia bagi kamu? Oh, dia bagi kamu adalah kalau dilihat di sini ada sukses ya. Sukses which ada cerita-cerita Virgo, ada cerita-cerita Mercury, bisa jadi ya. Kalian berdua ini punya hubungan yang gantung ya. Ada gantung karena kadang-kadang ya dia itu banyak bantuin kamu gitu, atau sebaliknya kamu pun juga banyak bantuin dia gitu. Jadi hubungan yang seperti ini ya. Dan kita coba lihat hubungan kalian dekat gak sih? Dekat sih ya, kalau dibilang dekat ya. Cuman kalau dilihat di sini nih hubungan yang saling menguntungkan, atau pas lagi dekat, pas lagi butuh ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya dia tuh seperti apa sih ya? Ciri-cirinya dia orangnya tuh misterius banget. Banyak sekali hal-hal yang ditutupin gitu kan dari hidupnya dia. Dan banyak banget lah hal-hal yang dia tutupi dari hidupnya dia. Terus misterius banget, jadi orang tuh nggak akan pernah tahu ya cover sama isi dalamnya tuh beda banget ya. Cover sama isi ya, jatuh bangun dalam hidup dia tuh luar biasa banget. Dan ya, this is the most important thing adalah gairahnya dia tuh gede banget gitu. Artinya gairah secara seksual ya, gairah secara seksual dia besar. Dan memang dia secara penampakan sih biasa aja, cuman memang kalau emang kita udah biasa gitu kan ya, bergaul sama dia gitu kan, udah kenal sama dia ya, memang kuat gitu ya secara seksual ya. Dia itu banyak hal-hal sensitif lah ya. Dan memang dia memang senang sih ya untuk explore hal-hal seperti itu kayak gitu. Oh, MG berat ya. Lalu apa yang dia pikirkan? Apa sih yang dia pikirkan? Ya, kalau dipikirin sih tentang keluarga ya, tentang keluarga, kedekatannya dia gitu ya, tentang hal-hal seperti ini. Dan kita coba lihat alasan dan tujuan dia mikirin kamu ya. Kalau dilihat di sini, it's just hubungan sesaat ya teman-teman ya, bisa saling menguntungkan ya, seperti itu. Jadi memang kalau pas butuh aja lagi butuh kamu ya, apalagi kalau misalkan dilihat di sini ya, secara seksual dia gairahnya tinggi gitu kan. Kenapa sih ya dia suka sama kamu? Ketertarikan sesaat, karena memang buat dia kamu tuh menarik gitu orangnya, menarik, penampilannya juga oke. Yang suka sama kamu juga kebetulan banyak gitu ya, seperti itu. Jadi seperti tertantang ya. Cuman memang dia nggak bisa move on ya. Kalau misalkan dibilang mungkin ini udah ada keluarga ya, mungkin aja ini udah ada keluarga atau dia udah punya hubungan lain ya, seperti itu yang jelas. Tapi dia masih main-main gitu loh di luaran, which is not good ya teman-teman ya. Lalu what next? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya, kamu udah tahu gitu kan, dia barengan sama dia tuh bakalan banyak sekali hal-hal yang ada Mars, cerita Mars di sini tentang ujian, tentang hambatan yang mungkin terjadi ya. Hubungan-hubungan yang memang benar-benar agak sulit ya, bukan agak sulit lagi, memang sulit gitu kan ya. Dan
benar-benar tekanannya kan besar banget gitu. Kamunya mesti belajar sabar, nggak yang namanya terbawa emosi sesaat. Karena memang ini teman-teman ya, memang ini hubungan yang penuh penuh dengan liku-liku gitu ya kalau misalkan kamu barengan sama dia gitu ya. Jadi pikirin lagi deh ulang gitu ya. Dan kamunya sendiri juga masih belajar refleksi gitu. Akuilah kalau memang ini adalah sesuatu hal yang salah gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah cerita pertama ya, which is cerita pertama ini agak gimana gitu ya. Sedih dengerinnya ya. Oke, sekarang kita ke cerita yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua, siapa sih dia bagi kamu ya? Siapa dia bagi kamu? Nah ini dia nih. Sebenarnya kamu tuh pingin banget yang namanya serius sama dia, kepingin yang namanya menjalin satu hubungan yang jelas gitu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, kenapa hal tersebut gitu kan ya agak susah. Nah hubungan kalian nih deket apa enggak? Sebenarnya kalau dilihat di sini hubungannya ini agak susah karena mungkin aja dia udah punya seseorang yang lain gitu, dan hubungannya agak berbahaya. Kartu transformasi ini adalah kartu dimana benar-benar menunjukkan hubungan yang berbahaya ya, hubungan yang seperti itu. Oke, kalau dilihat ciri-cirinya dia ini orangnya tegas, sebenarnya tegas, nggak suka sesuatu hal yang nggak adil ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat lucu nggak sih kamu ya? Lucu ya. Tapi emosian orangnya, emosian, traumanya juga banyak ya. Sebenarnya orangnya romantis sih, cuman agak gengsian ya untuk menyatakan perasaannya. Dia cukup butuh ya gengsi lah ya buat ngakuin gitu. Seperti itu. Gampang baper nih teman-teman ya, gampang baper, terus juga gampang banget yang namanya terperangkap hasrat ya. Seperti itu. Lalu kita lihat apa sih yang dia pikirin ya. Yang dia pikirkan ya, gimana pun dia nggak bisa move on sih ya. Dia belum bisa membuka hatinya dari seseorang gitu kan, which is itu mungkin aja kamu, mungkin aja orang lain ya. Tapi kalau misalkan dilihat ya siapa dia bagi kamu, kamu kepinginnya serius sama dia, mungkin aja dia masih belum bisa move on dari orang sekitarnya dia atau orang yang pernah berada dalam hidupnya dia ya, seperti itu. Lalu alasan dan tujuan dia mikirin kamu tuh apa sih? Oh, oke. Ya, ada attachment di sini. Kalau dilihat ya, ini membingungkan ya teman-teman ya. Ini cukup membingungkannya. Kenapa? Karena dia tuh terjebak di kesenangan sesaat gitu ya sama kamu. Sedangkan kamunya sendiri itu seperti seperti kepinginnya serius gitu sama dia, tapi dia seperti main-main sama kamu ya, seperti itu. Cuman memang ada cerita-cerita orang lain ya di sini, dimana dia belum bisa move on, belum bisa membuka hatinya untuk orang lain gitu ya. Dan kamu hadir gitu, kamu hadir di sana ya, kepinginnya serius tapi kayak nggak mungkin ya. Lalu what next? Apa yang sebaiknya dilakukan ya? Bebaskan diri kamu sih teman-teman ya dari hal-hal yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak baik gitu ya, seperti itu. Jadi bebaskan dari pikiran-pikiran yang enggak juga gitu. Kalau emang dianya seperti itu ya sudah, lepas gitu ya. Jadi sesuatu hal yang memang gak siap untuk memulai satu komitmen yang jelas, memulai hal-hal yang serius, ya sudah, lepaskan gitu. Karena itu bakalan ganggu banget gitu, ganggu pikiran, ganggu perasaan, ganggu emosi ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini cerita yang kedua ya, cerita yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga. Oke ya, cerita yang ketiga, siapa sih dia buat kamu? Siapa sih dia bagi kamu? Yang jelas ada cerita tentang hope, tentang harapan di sini, which is kalau misalkan in relationship ya, dari dia kamu berharap banyak ya, dia pun juga berharap banyak gitu ya dari kamu, seperti itu. Dan kita lihat di sini kamu tuh deket apa enggak sih sebenarnya sama dia? Dekat sih ya, kalian tuh saling sayang, saling cinta malahan gitu kan ya. Cerita-cerita kayak gini bahwa masing-masing dari kalian punya harapan dan menaruh harapan untuk menjadikan ini sesuatu hal yang baik gitu. Artinya kamu menuntut banyak hal dari dia, berharap dia yang terbaik menurut versinya kamu, sebaliknya pun juga seperti itu gitu ya, seperti ini. Kita lihat teman-teman ciri-cirinya dia tuh seperti apa. Ini orangnya pinter ya, orangnya pinter, mau belajar ya. Bisa jadi ini LDR ya, cerita LDR juga ada, karena ini cerita-cerita tentang terpisah jarak, terpisah waktu ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat ya ini orang pinter sih ya, dan
cukup bijak ya teman-teman ya, cukup bijaksana, orang yang pengalaman hidupnya dia tuh naik turunnya juga banyak ya. Dan ekstrovert, orangnya pinter banget bergaul sama orang, empatinya juga oke, setia, sebenarnya dia orangnya setia ya, setia. Lalu apa yang dia pikirkan ya, Oke. Ini adalah tentang keinginannya dia sih ya, tentang keinginannya dia menjadikan segala sesuatunya itu menurut versinya dia ya, seperti itu. Sesuatu hal yang memang dia pingin perjuangkan gitu kan dalam hidupnya, mungkin masih belum dapat pengakuan dari orang-orang sekitarnya dia gitu, dan ya seperti itu. Lalu alasannya dia mikirin kamu apa sih ya? Hubungan kalian ini sepertinya ada banyak ujian ya teman-teman ya, hubungan yang gak gampang, hubungan yang tekanannya juga banyak, internal banyak, eksternalnya juga banyak. Di satu sisi gitu kan, internalnya kalian ini juga menemui hambatan karena masing-masing dari kalian itu saling menuntut kamu ingin menjadikan dia seperti sosok yang seperti kamu mau ya, sebaliknya pun juga seperti itu. Sedangkan dari eksternal pun juga ada hambatan-hambatan gitu, ada tekanan-tekanan. Yang jelas ini adalah hubungan dimana kalian berdua itu perlu kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan berhubungan yang biasa gitu loh teman-teman, karena internal dan eksternalnya kalian tuh banyak masalah gitu, banyak ujian dan hambatannya lah ya, kayak gitu. Lalu sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Oke, yang sebaiknya dilakukan adalah ya, ini kalau di tentang vision ya, hati-hati sih terjebak toxic relationship ya. Kalau kamu terjebak di sini ya, fokuskan sama hubungan jangka panjang. Jadi jangan hanya berpikir mengenai saat ini aja gitu, tapi pikirin mengenai jangka panjang hubungan ini. Mungkin gak sih gitu kan, mungkin gak sih ini dikejar, mungkin gak sih ini diperbaiki, mungkin gak sih ini diusahakan, mungkin gak sih worth it gak sih ya, seperti itu. Jadi pikirin dulu baik-baik. Kalau misalkan ini toksik dan memang berat ya, pikirkan dulu gitu kan. Tapi kalau memang kalian siap untuk ngejalanin ya, dibenahi dulu secara internal itu seperti apa ya, seperti itu. Oke teman-teman. Alright, ini buat teman-teman Capricorn ya. Sekali lagi, namanya juga manusia ya, mikir tuh boleh gitu kan ya, tapi jangan capek-capek mikirnya. Kalau kamu capek pas mikir, berhenti dulu ya, karena kalau kita istirahat pasti kita bisa mikir dengan jernih, right ya. Oke, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channelnya Oracle Card Indonesia yang kedua ya, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story, yuk langsung mampir yuk ke sana. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalau misalkan ada updatean terus tiap hari teman-teman ya, di jam yang sama ya. Sementara waktu sih di jamnya sama terus ya, kalau ada perubahan ntar dikasih tahu ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day.